Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Nindi. Kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan soal hidrolisis garam part yang pertama tadi. Kita akan langsung saja ke pembahasan soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya itu ada di nomor 17. Di antara garam-garam berikut yang mengalami hidrolisis total dalam air adalah, ini Miss akan ulas sedikit ya. Kalau tidak terhidrolisis, itu dia berasal dari asam kuat dan basa kuat. Kalau yang sebagian, hidrolisis sebagian itu ada dua ya. Bisa asam lemah dan basa kuat atau basa lemah dan asam kuat. Sedangkan kalau hidrolisis total itu berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jadi sekarang kita akan cari mana yang komponennya terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Di sini ada NH4Cl. NH4Cl ini berarti basa lemah dan asam kuat. Ya, kemudian ada NH4Cn. Nah, NH4OH itu basa lemah, HCN-nya asam lemah. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Oke. Karena yang K2SO4 itu dari basa kuat, kemudian H2SO4-nya asam kuat. Kalau AlCl3 itu basa lemah sama asam kuat ya. Na2S itu basa kuat dan asam lemah. Maka jawabannya yang B. Oke, selanjutnya kita ke nomor berikutnya, nomor 26. Pasangan garam yang larutannya dalam air mengubah lakmus biru menjadi merah. Berarti lakmus biru jadi merah, berarti asam. Kalau asam berarti pH-nya kurang dari 7. Ya, asam ini itu didapatkan dari komponen asam kuat dan basa lemah. Ya, jadi antara asam kuat dan basa lemah garam yang bersifat asam. Oke, sekarang kita cari nih mana asam kuat dan basa lemah. NH4 2 kali SO4 berarti NH4OH ya basa lemah, SO4-nya asam kuat. Kemudian Na2CO3, Na2 dari NaOH basa kuat, H2CO3-nya asam lemah. Kemudian yang C, NH4Cl itu basa lemah ya, NH4OH, HCl-nya asam kuat. Kemudian yang nomor 4 ya, D, MgSO4, Mg-nya MgOH 2 kali, basa kuat, SO4-nya H2SO4 asam kuat. Kemudian K2SO4, KOH-nya basa kuat, SO4-nya adalah H2SO4 asam kuat. Ya, maka yang sesuai dengan ini asam kuat dan basa lemah itu adalah C dan A, 1 dan 3 ya. Jawabannya yang B. Ini maksudnya 1 2 3 4 5. Oke. Ini yang sifatnya asam ya. Tadi kalau sifatnya basa, ingat berarti basa kuat dan asam lemah. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang berikutnya. Nah, kita kembali lagi nih ke soal-soal hitungan. Nomor 31, sambil Miss tulis ya, diketahuinya. Diketahui Kb-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian molaritas garamnya itu adalah 0,1 molar. Kalau misalnya di sini diketahui Kb, curigalah garam tersebut sifatnya adalah asam tadi ya. Oke, coba kita ionisasi dulu garamnya. NH4 2 kali SO4 berarti 2 NH4 plus ditambah SO4 2 min. Bener ya? NH4-nya itu basa lemah,
SO4-nya asam kuat, maka sifatnya adalah asam. Kemudian hati-hati, di sini kita punya indeksnya, indeks dari garamnya nih, koefisien dari si basa lemahnya yang terhidrolisis, maka nanti akan kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah H+ sama dengan akar KW per KB dikali molaritas kali valensi. Oke, berarti di sini sama dengan KW-nya adalah 10 pangkat min 4. Ya, KB-nya 2 kali 10 pangkat min 5, kita tuliskan. Di sini 10 pangkat min 14 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5 dikali molaritasnya 0,1, valensinya 2. Kita coret. Kemudian ini adalah akar dari, ini kalau misalnya di sini coret ya, ini min 9, berarti 10 pangkat, ini kan 10 pangkat min 1 ya, berarti 10 pangkat min 10. Akar dari 10 pangkat min 10, 10 pangkat 5, berarti pH-nya min log 10 pangkat min 5, yaitu 5. Ya, jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Nomor 32. Oke, padatan C3CONA yang masanya 2,05 gram. Berarti ini massa garam. Ya, 2,05 gram. Dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 250 ml. Hitunglah pH-nya berapa. Nah, ini kita belum punya molaritas garamnya ya, karena di sini yang diketahui adalah masanya. Ingat rumus ini, molaritas sama dengan massa dibagi MR, massa molar ya, kali 1000 dibagi volume, karena ini volumenya dalam mililiter. Nah, kita butuh massa molekul relatif. Caranya adalah kita jumlahkan semua ini ya, CH3COONA. C-nya 2, berarti 2 kali 12, 24. H-nya 3, berarti 3 kali 1, 3. O-nya 2, berarti 2 kali 16, 32. Na-nya 23, 1 kali 23, itu 23 dijumlah, maka dapatlah 82. Ya, kita masukkan di sini 2,05 dibagi 82 kali 1000 bagi 250. Ini 4 ya. Kali 4 di sini. Nah, ini kalau misalnya kita bagi, ini kita selesaikan ya. 2,05 kali 4 dibagi 82 itu hasilnya adalah 0,1 molar. Nah, berarti konsentrasi dari garamnya adalah 0,1 molar. Tadi garamnya adalah CH3COONA. Ini tulis di sini ya, CH3COONA. Asam atau basa ini ya. Coba lihat soalnya. Diketahuinya di sini adalah diketahuinya di sini adalah Ka. Ya. Kalau Ka berarti garamnya sifatnya basa. Ya, kok bisa? Ini berarti CH3COO- dengan NaOH ya, Na+. Berarti ini asam lemah, ini basa kuat ya. Jadi ingat nih hidrolisis ya yang kita bahas ya. Oke. Berarti rumusnya adalah OH- sama dengan akar KW per Ka kali molaritas kali valensi. Karena di sini CH3CONA valensinya 1, maka kita masukkan saja 10 pangkat min 14, Ka-nya adalah 10 pangkat min 5, molaritasnya 10 pangkat min 1, tadi 0,1 ya, menjadikan eksponen kali 1. Berarti ini adalah akar dari 10 pangkat min 10, berarti 10 pangkat min 5. Berarti POH-nya itu min log 10 pangkat min 5 min 5, 5 ya. Berarti pH-nya adalah 14 kurang 5, berarti 9. Oke, ada 9 di pilihan yang D.
Oke, selanjutnya kita akan bahas soal berikutnya, yaitu soal ke-33. Larutan NH4NO3 0,01 molar mempunyai pH sama dengan 3. Berarti larutan tersebut terhidrolisis sebesar titik. Nah, ini ada hubungannya dengan nilai alfa. Ya. Oke, caranya bagaimana atau derajat ionisasi ya alfa? Ada rumus alfa sama dengan, kalau kemarin kita ingatnya di asam basa itu Ka per molaritas atau Kb per molaritas. Karena di sini hidrolisis garam, maka menjadi Kh tetapan hidrolisis dibagi dengan molaritas. Nah, tapi di sini Kh-nya belum ada. Ya, untuk mencari alfa yang baru ada hanya molaritasnya aja. Nah, caranya kita pakai rumus ini dulu. H plus sama dengan akar Kh dikali molaritas. H plusnya kan min log dari pH. Kalau cari pH kan min log dari H plus ya. Berarti ini anti log dari pH ya. H plusnya berarti 10 pangkat min 3 dikali ini akar Kh yang kita cari molaritasnya 10 pangkat min 2. Ini kita kuadratkan. Berarti 10 pangkat min 6 Kh kali 10 pangkat min 2. Berarti Kh-nya sama dengan 10 pangkat min 6 bagi 10 pangkat min 2, yaitu 10 pangkat min 4. Berarti kita bisa cari alfanya nih. Sama dengan akar Kh dibagi molaritas. 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 2. Dibagi 10 pangkat min 2. Berapa tuh? Berarti sama dengan akar 10 pangkat min 2, yaitu 10 pangkat min 1 atau 0,1. Nah, kalau 0,1 kita jadikan persen, 0,1 berarti sama dengan 10 per 100 ya, 10%. Ini jawabannya yang B gitu. Oke, ini untuk pembahasan soal dari nomor 6 sampai nomor 10. Nomor 11 sampai nomor 14 akan Miss jelaskan di video berikutnya. Oke, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.